warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat membuat video ini. Selawat beriringan salam tak lupa pula kita anjung tinggikan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, yang terhormat kepada Ibu Irma Wita, baiklah kami di sini akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul itu upaya pembaruan pendidikan, yaitu yang beranggotakan yaitu saya sendiri sebagai moderator, yaitu Anissa Fitri dengan NIM 22005004 dan Aidul Latif dengan NIM 22005003. Yang ketiga yaitu Cindy Jufrianda dengan NIM 22005007. Yang keempat yaitu Galang Prasetyo dengan NIM 22005011. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pembaruan kurikulum. Pembaruan kurikulum merupakan salah satu upaya dalam pembaruan pendidikan. Pembaharuan kurikulum bisa diartikan sebagai perubahan kurikulum yang terdapat perbedaan dalam satu atau lebih komponen dari kurikulum dengan periode tertentu. Pembaruan kurikulum disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja untuk mengubah semua yang terlibat dalam kurikulum seperti pendidik, peserta didik, kepala sekolah, pemilik sekolah, maupun orang tua masyarakat yang memiliki kepentingan dalam pendidikan. Proses pembaruan kurikulum harus dirancang sebaik mungkin dan harus diseleksi secara matang sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dan dapat diciptakannya tujuan pendidikan nasional. Bentuk-bentuk pembaruan kurikulum seperti pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta kurikulum pada pendidikan tinggi. Penyebab dari pembaruan kurikulum beragam, mulai dari sistem pemerintah dan suatu negara, perubahan yang meliputi aspek sosial, politik, ekonomi, ideologi maupun sistem pendidikan, mengikuti perkembangan zaman yang meliputi perkembangan iptek, adanya gagasan baru dari ahli pendidikan, adanya perubahan dari masyarakat meliputi aspek sifat, perilaku, kebiasaan, dan tren yang lainnya. Selanjutnya, bentuk pembaruan kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah adalah menerapkan kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah. Penerapan kurikulum 2013 ditentukan peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran dan pendidik hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Peserta didik dituntut untuk berdiskusi selama berlangsungnya pembelajaran dengan menyalurkan pendapat dan saling bertukar gagasan. Selanjutnya, bentuk pembaruan kurikulum pada pendidikan tinggi seperti penerapan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan program dari Kemendikbud, di mana memberikan kebebasan mahasiswa untuk berinovasi dan kreatif dalam belajar. Salah satu bentuk penerapan dalam Merdeka Belajar adalah belajar dengan dosen universitas lain. Baiklah, nama saya Aidul Latif dengan NIM 22005003. Saya akan mempresentasikan materi tentang pengelolaan pendidikan inovatif. Inovasi pendidikan adalah hal baru yang dimunculkan oleh seseorang atau kelompok orang, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk mencegah masalah pendidikan. Inovasi yang dimunculkan tidak hanya sembarangan saja, pastinya dipikirkan secara matang. Pendidikan yang inovatif dapat membentuk metode di mana dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta sebagai alat atau cara yang baru. Metode atau cara baru dalam pembelajaran dapat dijadikan sebagai upaya dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran, dalam menciptakan unsur teknologi dalam pembelajaran. Tujuannya adalah membuat pembelajaran menjadi menarik perhatian dan efektif untuk dilaksanakan.
Selain itu, pendidikan inovatif memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam mengakses pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak hanya dilaksanakan secara tatap muka, akan tetapi dilaksanakan di luar kelas. Seperti kita ketahui, tidak semua masyarakat di Indonesia dengan mudah untuk menduduki bangku pendidikan. Banyak sekali masyarakat yang terhalang untuk bersekolah dengan baik. Untuk itu perlu adanya pengelolaan pendidikan inovatif seperti SMP terbuka, SMA terbuka, dan universitas terbuka. Ketiga bentuk pendidikan inovatif ini memiliki tujuan untuk mempermudah presentasi didik dalam memasuki jenjang pendidikan yang dibutuhkan karena terhambat oleh beberapa aspek seperti ekonomi, sosial, geografis, maupun waktu yang tidak mencukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Galang Prasetyo dengan NIM 22005011 dari Departemen Pendidikan Luar Sekolah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai pengembangan pendidikan di luar sekolah. Pendidikan tidak hanya didapatkan dari bangku sekolah saja, akan tetapi pendidikan yang bisa didapat dari luar sekolah. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa didapat dari bangku sekolah. Ilmu-ilmu yang tidak bisa didapat dari bangku sekolah, kita bisa dapatkan di luar sekolah. Hal ini kita perlu lakukan dengan melakukan pembaruan dengan lingkungan luar sekolah, yakni lingkungan masyarakat. Kita bisa mengikuti diklat atau kursus untuk meraih ilmu-ilmu pendidikan di luar sekolah. Pengembangan pendidikan di luar sekolah dapat membantu meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Melihat fakta yang terjadi, banyak masyarakat di Indonesia yang tertinggal dalam mengikuti pendidikan. Mereka tertinggal pendidikan disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor ekonomi, faktor sosial, faktor geografis. Hal yang sering terjadi adalah faktor ekonomi. Keluarga yang tidak mencukupi untuk membiayai anaknya sekolah, mengingat tuntutan zaman yang semakin tinggi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dibutuhkan skill dengan pengetahuan yang lebih tinggi pula. Pekerjaan yang layak membutuhkan dokumen penting sebagai bukti karyawan yang memiliki spesifikasi yang bagus seperti ijazah. Semakin tinggi tingkat ijazahnya, maka semakin pula bagus pula pekerjaannya. Untuk itu masyarakat berlomba-lomba dalam menyelesaikan bangku pendidikan di sekolah setinggi mungkin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindiju Prianda dengan NIM 22005007 akan melanjutkan materi yaitu mengenai pada poin D, yaitu homeschooling. Tidak asing lagi kita mengenal homeschooling. Homeschooling dianggap sebagai bentuk pendidikan informal yang efektif di masa sekarang. Homeschooling merupakan bentuk pendidikan informal yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga, sehingga orang tua dapat memantau langsung anaknya dalam belajar dan materi pembelajaran dipilih dengan kebutuhan siswa. Homeschooling dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Tidak hanya dilakukan di ruang sekolah, akan tetapi bisa dilakukan di rumah. Peserta didik yang mengikuti homeschooling akan lebih mudah untuk mengembangkan kemampuannya secara maksimal. Homeschooling bisa dijadikan sebagai solusi dalam meretas permasalahan ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Meskipun peserta didik tidak bisa mengikuti pendidikan di sekolah, akan tetapi dia tetap bisa mengikuti pendidikan di rumah. Untuk mengikuti homeschooling, keluarga menjadi peran penting agar tetap terlaksananya pendidikan. Akan tetapi, apakah setiap keluarga di Indonesia mampu untuk melaksanakan homeschooling bagi anak-anak? Hal ini tergantung bagaimana kesanggupan keluarga dalam pelaksanaannya. Biaya pelaksanaan homeschooling bervariasi sesuai dengan program yang dirancang oleh keluarga bagi anak-anak.